Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my solih and solihah students. How are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lessons of Bahasa. But before we start our lessons today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about langkah-langkah menulis surat. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Langkah-langkah menulis surat. Sebelum kita masuk ke materi, Bunda Esti ingin mengajak anak-anak semua untuk mengingat kembali pengertian dari surat pribadi dan surat dinas. Anak-anak masih ingat apa itu surat pribadi dan surat dinas? Good. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang ditujukan kepada seseorang yang lain ataupun kepada instansi atau lembaga tertentu. Biasanya penggunaan bahasa dari surat pribadi cenderung lebih santai dan lebih akrab. Sedangkan surat dinas adalah surat yang isinya menyangkut tentang kedinasan. Jadi dituliskan atas nama suatu instansi ataupun lembaga tertentu. Biasanya menggunakan bahasa yang formal dan baku dan memiliki ketentuan-ketentuan yang baku dan harus dituliskan semua. Itu ya, surat pribadi dan surat dinas. Oke, kita akan masuk pada materi langkah-langkah menulis surat. Anak-anak ada yang tahu ada berapa langkah penulisan surat? Good. Ada 7 langkah dalam menulis surat, baik surat pribadi maupun surat dinas. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik masalah yang akan dibahas. Sama dengan penulisan teks-teks yang lain dalam bahasa Indonesia, penulisan surat juga memerlukan topik terlebih dahulu. Jadi kita harus menentukan topik terlebih dahulu sehingga kita tahu apa yang akan kita bahas dalam surat yang akan kita tulis. Langkah yang kedua yaitu kita harus menentukan pokok-pokok yang akan disusun. Jadi dalam suatu surat pastinya ada susunannya. Misalkan ada pembuka, kemudian isi, kemudian penutup. Nah, pada bagian isi ini ada beberapa pokok yang akan kita sampaikan, misalkan. Nah, di situ harus kita tentukan terlebih dahulu pokok apa saja yang akan kita tuliskan. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan bahan ataupun data. Di sini, meskipun kita menuliskan surat pribadi, ketika kita menyampaikan segala sesuatu tentunya harus berdasarkan fakta ataupun data yang terjadi di lapangan ataupun yang kita alami, sehingga ketika kita menulis suatu surat itu tidak hanya berdasarkan opini kita saja dan harus bisa dibuktikan secara ilmiah, dalam artian data ataupun fakta yang terjadi benar-benar kita tuliskan dalam surat. Langkah yang keempat yaitu menetapkan atau menentukan siapa penerima surat. Jadi setelah tadi kita menentukan topik yang akan kita bahas, yang selanjutnya yaitu kita menentukan siapa yang akan menjadi penerima surat kita. Entah itu perseorangan ataupun berupa instansi ataupun lembaga. Hal ini bertujuan untuk menentukan bahasa yang akan kita gunakan dan juga format surat yang akan kita gunakan. Jadi kita tidak bisa sembarangan menyamakan format surat pribadi dan juga surat dinas. Langkah yang kelima yaitu menetapkan atau menentukan siapa pengirim surat. Meskipun kita sendiri yang menjadi penulis surat tersebut, tapi kita harus menentukan terlebih dahulu itu termasuk surat pribadi ataupun surat dinas. Karena jika surat dinas tentunya kita berarti hanya menjadi seorang fasilitator dalam penulisan surat saja. Karena nanti tulisan pengirim surat akan kita tuliskan atau kita cantumkan yaitu berupa lembaga ataupun instansi. Langkah yang keenam yaitu menggunakan kelengkapan yang memadai. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam kelengkapan surat, yaitu penggunaan bentuk surat, penggunaan kertas, warna kertas, ukuran kertas, sampul surat, pengetikan surat, dan pengiriman surat.
Langkah yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menggarap pokok permasalahan satu demi satu dan dijelaskan dengan jelas. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan pokok-pokok masalah dalam surat. Yang pertama yaitu hindari penulisan singkatan pada setiap kata. Dalam bentuk surat apapun, tentunya ketika kita menuliskan suatu kalimat, masing-masing kata harus ditulis secara lengkap. Artinya tidak boleh disingkat-singkat. Yang kedua, perhatikan bentuk surat dan bagian-bagian yang ada pada surat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu perhatikan ejaan dan penggunaan tanda baca dalam surat. Hal ini menjadi sangat penting karena ketika kita salah sedikit saja dalam penempatan tanda baca ataupun dalam penyusunan kalimat, itu akan menimbulkan yang namanya multitafsir atau menimbulkan surat yang kita tulis menjadi bermakna ganda ataupun bermakna lebih dari satu makna. Dan hal ini bisa membingungkan dan juga bisa menimbulkan kesalahpahaman ketika kita tidak memperhatikan atau kita tidak memeriksa ulang surat yang sudah kita tulis. Itu ya anak-anak semua, 7 langkah menulis surat. Oke kelas, we will stop here. We will continue next week. Do you have any question before we end this class for today? Apa anak-anak ada yang ingin tanyakan sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini? Jika anak-anak masih ada yang dibingungkan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Bunda Esti tunggu. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda Esti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak teladan itu hebat. See you.